Minggu lalu kami ke Meranti, beberapa minggu yang lalu ke Kuansing, kemudian pernah juga ke Rokan Hilir, ke Perawang, Siak. Semua kita lakukan. Kenapa? Seluruh yang ada di Provinsi Riau pada saat itu kita instruksikan untuk sementara sholat di rumah. Hari ini kita ingin mengajak kembali seluruh yang ada di Riau juga supaya kembali untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid, termasuk sholat-sholat yang lain. Kenapa kok baru yang ke 105? Apakah di luar 105 kita tidak melaksanakan sholat? Tidak seperti itu. 105 ini adalah dalam konteks gerakan sholat subuh berjemaah yang bersama-sama, yang ada unsur pemerintah, unsur tokoh ulama, masyarakat. Tetapi di luar itu kita melaksanakan sholat di masjid kita masing-masing. Makanya hari ini menurut saya jangan permasalahkan orang yang masuk ke masjid ini, apapun latar belakangnya. Kita lihat ada masjid sekarang yang sangat populer bahkan viral, Masjid Al-Falah di Sragen. Dia membuat insentif bermacam-macam. Salah satunya dia bikin wifi di sekitar masjid. Anak-anak bunda banyak menggunakan wifi internet itu. Tidak ada masalah kalau itu bisa dijadikan insentif. Pada akhirnya nanti anak muda awalnya dia akan menggunakan internet karena ada wifi. Lama-lama masuk waktu sholat dia akan sholat. Kalau memang itu mengajak orang datang, tidak ada masalah. Jangankan kita manusia, Allah saja pun memberi insentif melalui lisan Rasulnya untuk masuk ke dalam masjid. Rasul mengatakan, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini insentif. Bukan hanya diberikan pahala, Allah itu memberikan insentif. Kalau kau laksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, kau akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini insentif. Pada itu, kalau dengan insentif demikian saja masyarakat itu ingin masuk ke masjid, mari kita dorong. Lama-lama insya Allah dia akan menjadi sebuah kebiasaan dan keikhlasan. Kalau mungkin ada juga yang masuk dengan terpaksa, bahkan mungkin kita sebagai orang tua kita paksa anak kita untuk masuk. Kita ancam, kalau kau nggak ikut nanti sholat, kau nggak mau sholat, nggak ayah kasih uang jajan. Wajar-wajar saja. Allah saja pun mengancam neraka kalau orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Allah juga mengatakan demikian terkait dengan masalah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di sini ada insentif dan ada ancaman. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmatku kata Allah, akan aku tambahkan nikmatku yang lain. Tetapi ada ancaman juga. Kalau kau tidak pandai mensyukurinya, ingatlah azabku itu amat pedih. Jadi jangan pernah kita pikirkan itu. Yang penting bagaimana kita menarik umat ini untuk bisa masuk ke dalam masjid. Atau juga mungkin ada yang latar belakangnya penasaran. Ini apa sih gerakan sholat subuh berjemaah? Sudah ke 105. Ada rombongan wagub. Penasaran. Dengan penasaran itu terus dia masuk ke masjid. Tidak ada masalah. Allah saja pun juga kadang-kadang membuat kita penasaran. Coba kita lihat. Allah melalui lisan Rasulnya mengatakan, kalaulah umatku itu tahu fadilah sholat subuh berjemaah dan sholat isya di masjid, orang lumpuh pun akan datang dengan merangkak. Pernyataan ini pernyataan yang membuat kita penasaran. Kenapa kok orang lumpuh pun akan datang dengan merangkak? Jadi kalau ada orang hari ini juga penasaran kenapa GSSB ini sekarang lagi ramai, tidak ada masalah. Biarkan saja. Yang penting bagaimana kita mengajak orang masuk ke masjid. Harapan kita nanti akan muncul rasa keikhlasan setelah dia membiasakan dirinya masuk ke dalam masjid. Ini tentu harapan kita semua.